Apalagi persiapan tetap kerja apa sih itu? Ada tahu? APD itu dan poin A. Nanti di bawahnya itu biasanya ada keterangan informasi poin A itu apa. Nah, kamu baca tuh poin A itu misalnya harus dilakukan pembubutan dengan kedalaman berapa mili, macam-macam tuh. Nah, jadi dia ada tulisan itu di kartu. Bendanya itu kayak dibubut, tapi bukan dibubut halus. Jadi kayak ada dibikin grip atau kayak gerejel-gerejel gitu lah. Jadi biar kamu bisa menggentuk tidak mulus. Jadi kayak ada silang-silang itu. Nah itu namanya dikikir. Ya kayak dikikir. Nah N6 dibubut. Oh berarti harus dibubut kan seluruhnya kecuali yang ditunjukkan. Nggak tahu. M10 itu ulir. Jadi nanti itu harus dibubut dengan dibubut supaya nanti membuat ulir. Itu diameter beratnya itu 10 mili. Kalau 10 mili berapa senti? 1. Ya, 10 senti. Nah, 1,5 itu kedalamannya, kedalam. Jadi kalau misalnya lihat ada yang kayak ada skala, blank, gitu kan. Koreksi, ya kan. Koreksi Eropa. Nah, ada dua tuh, koreksi Eropa sama Amerika. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Nggak tahu. Informasinya dipakai buat apa? Tahu ya? Oke. Informasi untuk koreksi, jadi itu ada dua jenis, Eropa sama Amerika. Nah, Eropa itu biasanya dipakai untuk komponen, kebanyakan untuk komponen. Jadi untuk benda-benda yang berkomponen itu menggunakan proyeksi Eropa. Kenapa harus pakai proyeksi Eropa? Karena pada saat di dalam sebuah benda atau sebuah mesin itu kan pasti perintilannya banyak tuh. Atau apapun itu lebih ke proyeksi Amerika. Tapi kalau komponen perintilannya gitu, entah itu ada bahan, entah itu bahan pelengkap atau apa, itu kebanyakan digunakan proyeksi Eropa. Kenapa? Diameter ya. Pada diameternya 168, satuannya per mili. Gambar kalau misal tidak ada keterangan meter atau apa, artinya keterangannya juga. Nah yang kalian lihat ini ada sedikit gambar, artinya harus jelas. Nanti bakal ada penjelasan mengenai simbol pengelasan itu untuk materi yang kedepannya. Tapi ini saat ini kita fokusnya di pengetahuan persiapan tempat kerja. Terus A sama B, nah A sama B ini apa? Kalian sudah di sini nanti. Oh A sama B ini maksudnya adalah benda kerja IPA. Jenisnya apa? ASTM. ASTM itu kode material. Kode material dia mesti baca kan. Terus ukurannya berapa? Nah ini juga panjangnya 75 dengan diameter 168. Oke. Terus ada ini warna hitam, garis warna hitam. Tapi yang hitam ini apanya? Keliling. Nah, oke, keliling. Apa lagi? Nanti biar saya betulkan. Rekomendasi pakai LB. Untuk fill dan capping menggunakan elektroda itu akan berat, diameter sama. Wajib ya, gambar kerja itu wajib jelas informasinya. Untuk capping boleh single pass atau multi pass. Apa yang dimaksud single pass dan multi pass itu? Ya, ada satu layar, ada dua layar. Maksudnya gimana? Jadi penyambungannya itu sekaligus satu atau kirinya dulu, baru kanannya dulu. Ada. Nama unitnya adalah melaksanakan. Silakan nanti yang saya panggil jawab ya. Jawab sebatas kemampuannya aja ya. Jadi pengawasan ya, kan ada di pengawasan. Kita kan belajar pengawasan ya. Nah, apa itu pengawasan? Coba si Akbar mana? Dan adalah
Kalau bingung merangkai katanya sebutin aja apa sih pengelasan itu? Anu Pak, apa Pak? Menghubungkan antara bagian satu plat atau besi dengan plat yang lainnya disambung penyambungan antara dua bagian plat. Dua bagian plat. Si Junaidi dirangkum lagi. Pengelasan kita menghubungkan antara dua plat atau dua besi di sambung itu di gelas. Oke, arti ya ini. Oke. Pengelasan adalah penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa logam penambah. Simpelnya itu ada dua buah plat ya. Plat itu kalau kita sambung itu namanya pengelasan. Kemudian di sini diberitahu dengan cara mencairkan sebagian logam induk, artinya menggunakan bahan tambah ya, kayak roda ya, bisa dengan atau tanpa bahan tambah. Jadi ini plat atau besi, ini besi kita tempelkan begini, itu bisa jelas dengan menggunakan tanpa bahan tambah. Bisa nggak? Seperti itu kan? Sama fillernya itu kan. Nah, kalau ini pakai gesekan tuh, pakai gesekan. Nanti kita lihat di videonya ya, ada contoh gitu. Oke, macam-macam pengelasan. Yang pertama itu ada pengelasan cair ya. Kemudian pengelasan tekan dan pematerian. Untuk yang nomor 1, pengelasan cair itu sambungan dipanaskan sampai mencair. Untuk kelas tekan, sambungan dipanaskan kemudian ditekan. Itu ikut mencair ya. Contohnya apa kalau pematerian ini? Solder ya. Solder itu kalau solder itu bahan apa namanya, logamnya tidak ikut mencair. Kita hanya mencairkan apa, timahnya aja. Tapi yang misalkan kita melas apa nyambung ke sirkuitnya itu panel itu dia tidak ikut mencair atau meleleh ya. Kelas tekan sama ini yang tadi saya bilang nyambungnya tidak pakai elektroda ya. Jadi kita lihat dulu untuk kelas tekan. Nah ini kita punya mesinnya ya di bawah tuh ada ya. Dia tanpa menggunakan bahan tambah ya. Jadi menggunakan panas ya. Caranya tinggal diinjak aja di bagian pedal di bawah. Tiga G ya. Ada yang tahu tiga ini apa? Posisi apa tiga itu? Vertikal. Kalau G ini singkatan dari apa? Ya, grup ya. Jadi kita ngelas posisi vertikal ya, groove. Nah, kemudian yang harus diperhatikan, nanti kalian dapat benda kerja kan ya, dapat yang seperti di sana itu, dapat 2. Nah begini ya. Oke. Ini nanti lebarnya ini 15 ya, atau 150. Yang ini 200.
Yang perlu diperhatikan pada saat pengelasan grup ya, yang pertama itu persiapan ya. Jadi persiapannya, oke, ini platmu nanti kan begini bentuknya ya. Ujungnya masih lancip. Nah, kemudian dikasih apa namanya? Ada yang tahu ini? Ya, root face ya. Ya. Jadi lancip itu nanti digerinda kan. Nah, kira-kira gerindanya itu ketebalannya itu maksimal 2 mili ya. Tapi kita ambil di 1 mili aja. Untuk ketebalan root face. Ya. Kemudian untuk jarak. Nah, ini jarak ini ya. Jarak ini namanya root gap. Ya. Root apa? Gap ya. Jadi ada root face, ada root gap. Jadi jangan terbalik ya. Kalau root face itu ya ini tadi tuh ya. Ini root face. Root gap itu jarak. Oke, nanti persiapannya yang pertama, kuncinya di persiapan ya. Kalau persiapanmu ini bagus, nanti tembusanmu bakal bagus. Oke. Nah, pada saat nanti kita sudah bersihkan ya, pelatnya dibersihkan. Nah, saya gambar lagi di sini ya. Kalian akan melakukan yang namanya take well ya. Di bawah sini ya. Sama di atas. Nah, jaraknya gimana? Ada yang tahu jarak ideal take well-nya? Ya. Oke, nanti kalian pada saat ngerut itu akan menggunakan elektroda yang baru kan? Nah, jadi untuk yang root itu ada yang tahu? Pakai apa? Ya, E7016 ya. Diameter 2,6. Nah, ini yang dipakai buat root, buat tembusan ya. Jadi nanti jangan sampai salah ambil ya. Kalau mau enak nanti lihat aja ada warna biru tuh di ujung kawat ya. Ada beberapa yang saya lihat pakai itu untuk fill pengisian yang di 3 yang fillet ya. Jadi jangan, itu buat ngerut. Ya. Kalau kalian nanti misalkan diem-diem pakai itu ketahuan ya, karena teraknya beda. Dia teraknya mengkilat itu, jadi tidak bisa dibohongin ya. Kamu ngelas pakai LB52 buat capping misalkan, itu pasti ketahuan ya. Karena hasil lasannya itu beda. Teraknya dia hitam mengkilat ya. Kalau yang 7018 teraknya itu warnanya gelap ya, kayak apa? Dop gitu ya. Pokoknya kayak apa ya? Debu gitu kan. Nah, kalau yang 52U dia hitam mengkilat ya. Kemudian untuk take well yang ideal itu ya, yang pertama, kalau kawat inti yang LB52 UMU itu ya, 2,6 itu kamu masukkan di sela-sela plat dari bawah sampai atas itu dia mulus. Kita bisa masukkan, kita tarik itu tidak ada nyangkut. Nah, nggak nyangkut ya. Jadi kita tarik itu dia loss ya. Tapi jangan juga lossnya itu terlalu loss ya, terlalu lebar ya. Kenapa? Jadi dia harus pas. Jadi kalau kita masukkan di sebelum kamu tag ya, kamu masukkan kawatnya itu. Kemudian kamu bisa goyang dikit kawatnya itu. Bisa digoyang dikit begini. Nah, tapi jangan terlalu lebar. Nah, itu yang ideal. Kenapa harus ideal? Karena kalau sempit tidak tembus. Ya. Kalau lebar jebol. Nah, jadi harus pas ya. Misalkan kamu kasih dia kawatnya kan ini kawat nih. Kamu kasih press begini sama plat. Nah, ini cenderung nanti tidak tembus ya, kecuali ampernya kamu besarin. Nah, terus yang ideal tuh gimana? Ya, kamu buka dikit gapnya, terus ini masih bisa gerak nih. Tapi geraknya dikit aja. Ya, ada space-nya kira-kira 1 sampai 2 mili ya. Pokoknya itu kawat ini kamu tarik ke atas tuh dia tidak sangkut. Paham ya? Nah, jadi persiapan itu penting. Kalau misalkan nanti ternyata ini anggaplah ini kawat ya, ini gapnya. Nah, ini lebar begini nih. Udah mending kamu bongkar aja tagnya. Karena nanti pasti jebol itu ya. Makanya dia pertama-tama ini kawat, kamu masukkan di platnya. Kamu jepit dulu kan?
Nah, terus kasih longgar dikit. Nah. Oke? Udah kamu yakin begini sampai apa dari ujung ke ujung ini udah tidak sendat, tidak sangkut, kemudian baru di tag. Ya. Di tag. Oke. Untuk tagnya juga berbeda perlakuan antara yang bawah dengan yang di atas ya. Nanti yang di bawah itu tidak usah terlalu tebal karena kita akan start dari bawah ya. Nah, yang mau ditebalin biasa yang di atas tuh, kasih tebal aja. Karena kalau nggak tebal nanti cenderung dia ketarik ya, ketarik. Nah, terus misalkan tadi kalau yang di bawah itu kita udah tarik sampai atas ya, kita udah oke ya. Nah, di atas tuh lebarin dikit aja, nggak apa-apa. Ya, jadi misalkan tadi begini. Nah, sampai atas itu yang bagian ini itu agak di lebar dikit. Ya. Jadi nanti kalau dia misalkan narik tidak sempit. Ya, paham ya? Nanti kalau kamu bingung misalkan habis take, kamu cek aja, Pak ini udah betul belum gapnya. Nah, kalau udah betul baru kamu las. Tapi kalau belum, ya nanti pada saat ngecek itu jangan kamu tebalin dulu di sini, supaya nanti enak bongkarnya. Ya, nah, jadi persiapan itu ini penting. Ya, kalau kamu nanti di sini udah salah, saya yakin nanti tembusanmu bakal kesulitan. Ya, ada yang nggak tembus, ada yang jebol. Ya, karena tadi tuh di persiapan ininya itu ada yang kurang tepat. Ya. Oke, nanti pada saat tag itu ya bukan dari atas, bukan dari sini tagnya, tapi dari belakang. Ya. Jadi platmu itu dibalik. Kenapa dibalik? Supaya memudahkan kalian buat ngeraba. Ya, ngeraba. Jadi plat itu ya jangan sampai tinggi sebelah begini. Nah, ini kan tinggi sebelah nih. Halo kan. Jadi platnya harus rata. Makanya ngeteknya dari belakang. Jadi kalau misalkan sebelum di-tag diraba dulu ya. Dilepas sarung tangannya itu. Kemudian kalian raba, udah oke, udah gapnya bagus baru di-tag ya, di-tag. Oke. Kemudian ini sudah ya. Yang berikutnya adalah proses penggerindaan, pembersihan ya. Sama seperti sebelumnya ya. Yang job kemarin. Jadi nanti yang harus digerinda itu ya kira-kira 2 cm dari sini ya. Nah, di sini nih. Ini kamu gerinda ya. Oke, dibersihkan. Kita ngilangin apa namanya? Karat-karatnya ya. Habis ini kemudian dibalik lagi sama juga di sini. Ya, ambil aja 2 cm. Gerinda, dibersihkan. Karena ini bagian nanti yang mau disambung, yang akan terkena apa? Las ya, terkena elektroda. Kemudian udah bersih 2, baru ini digerinda juga ya. Nah, bevel ini digerinda itu hati-hati ya. Kalau kamu keasikan gerinda, sudutnya berubah. Bener nggak? Ya, jadi nanti dipasang aja di ragum ya. Kemudian cara gerindanya itu tidak usah ditekan ya. Kalian gunakan aja berat dari gerindanya kan. Jadi bersihkan aja begini. Karena ini udah mulus kan. Kita tinggal bersihkan apa namanya? Ya, kotoran-kotoran ini ya, dibersihkan. Nah. Oke, ini udah bersih. Bersih. Selanjutnya kita kasih apa tadi itu? Road face. Nah, cara ngasih road face gimana? Udah taruh begini aja kan. Nanti gerindanya cukup satu arah aja. Ya, 1, 2, 3. Nah, kira-kira dia nanti rata itu. Tapi jangan juga terlalu lebar ininya apa? Root face. Pengaruhnya apa kalau terlalu lebar? Nanti tembusanmu tidak keluar ya. Bisa rata pelat. Ya. Kalau terlalu tipis, tembusanmu terlalu keluar jendol ya. Jadi kira-kira aja 1 sampai 2 mili. Tapi kalau mau enak itu ya tadi kamu taruh aja diameter 2,6 itu di sini kan. Kalau dia lebarnya sudah sama dengan 2,6, udah pas, udah cukup ya. Paham ya? Paham. Jadi nanti pada saat bikin root face itu tidak perlu di begini ya. Nanti kamu nggak bisa ngontor. Jadi sekali aja tarik, boleh ke depan, boleh ke belakang. Ya, yang penting kita bikin namanya root face ya. Paham ya? Paham.
Oke, persiapan sudah. Jadi nanti ingatin tidak perlu diputihkan, ya, tidak perlu diputihkan semua. Jadi yang perlu itu adalah yang akan di las ya atau kena elektroda. Kemudian nanti platnya tidak usah ditulis macam-macam pakai gerinda, ya. Jadi plat ini harus bersih. Nanti hindari yang namanya juga arc strike. Tahu arc strike apa? Ya, jadi penyalaan di luar daerah lasan. Jadi jangan sampai nanti ya kamu jangan ngelas tuh jangan jorok ya. Jadi jangan ambil dari sini, set baru kamu ke sini. Nanti ada tuh, biasa kan belum dikasih tahu kan, enggak tahu ya. Jadi ngambil dari sini, set sini atau dari sini ya. Ini nggak boleh ya. Jadi kalau ngambil tuh ya tetap dari yang mau dilas ya. Atau misalkan ini daerah lasannya kita bisa ambil dari atasnya. Tapi kalau ngerut jangan, ya kalau ngerut jangan ambil dari sini. Nanti ini kamu percuma nih, udah kamu bersihkan, ya tiba-tiba kamu ambil dari atas baru ke bawah, ya kotor lagi kan percuma. Jadi kalau mau bikin tembusan ya, startnya dari bawah yang bekas tek tadi tuh, ya yang tek tadi itu dibikin apa jalur begitu, nah, baru kalian ambil dari bawah, nyalakan ke atas. Ya. Oke, paham ya? Apalagi nih, ini sudah astrek, kalau bisa dihindari. Ya, kalau memang tidak sengaja ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang sengaja memang kalian bikin seret ke sini ya, tidak boleh. Jadi jangan jorok ya, harus tetap bersih. Nanti nomornya pakai spidol putih ya, pakai spidol putih. Kemudian ini plat. Kalau sudah nanti kalian las ya. Jadi pertama ini kalian ngelas ya. Root, kan otomatis ada yang tahu ada yang enggak. Nah, silakan dijadikan nanti percobaan untuk yang pertama. Jadi jangan sampai nanti ya kalian bisa evaluasi mandiri kan ya. Jadi pada saat bikin tembusan yang pertama, satu kawat kan. Nah, kalian perhatikan tuh, dibersihkan dulu baru lihat belakangnya nih. Tembus enggak? Nah, kalau enggak tembus, kira-kira apa masalahnya? Biasa masalahnya itu adalah kurang tusuk. Ya, kurang tusuk atau kurang dorong. Nah, biasanya masalah di situ ya. Jadi nanti kalau udah tahu masalahnya seperti itu, jangan sampai nanti yang berikutnya sama ya. Harus apa? Tusuk. Jadi kita harus bisa berpikir di situ. Jangan sampai nanti ini udah tahu kita begini nggak tembus, tapi ternyata di sini juga nggak tembus. Jadi jangan ngelas tuh jangan asal aja ya, tapi harus selalu diperhatikan. Itu nanti kuncinya nanti kalian bisa bagus sampai pas di akhir nanti ya. Jadi selalu dievaluasi ini kenapa nggak tembus ya. Termasuk juga nanti di sambungan ya. Biasanya nanti untuk root itu minimal tuh ada 3 ya, 3 sambungan tuh bisa. Di sini kan 1, 2, 3 ya. Biasa ada 3. Tapi kalau nanti dia terlalu lebar gapnya bisa jadi lebih banyak sambungannya. Karena kalau lebar gap itu kawatmu itu pasti cuma sampai sini aja tuh. Ya, cepat habis karena kan keluar dia ya. Nah, kemudian nanti di root itu setiap mau nyambung itu harus digerinda. Ujungnya aja. Oke, contoh ya, ini ngelas ya. Selesai. Nah, ujungnya ini itu harus digerinda. Oke. Supaya apa? Supaya nanti sambunganmu itu menyatu yang di belakang. Nah, nanti kan ada tuh apa namanya yang plat yang udah dilas kemarin itu, contoh kan, kamu bisa lihat ada yang plat yang panjang gitu. Nah itu ada tuh bekas gerinda di ujung tuh. Nah seperti itu bentuknya. Ya jadi dibuat tipis. Ya, bentuknya itu nanti gerindanya tuh harus landai begini. Ya, bukan huruf V, tapi huruf U. Ya, jadi gerindanya begini. Ya, bukan kamu begini kan. Kalau kamu cuman begini kan nanti bentuknya 2V begini, nanti kawatmu itu pasti di sini nyangkut. Tapi kalau bentuknya landai ya. Seperti apa sih landai itu? Ya ini nah seperti ini nih. Nah ini nih. Selaput jari ini ada kan? Nah, dia landai begitu. Ya. Bukan begini, kalau ini kan V nih. Kalau V ini nanti di sini dia tidak keluar tuh. Nah, ini enggak keluar kan? Karena terhalang atau tertutup. Jadi kuncinya mumpung masih latihan di awal ini, perbanyak aja sambungannya ya. Nggak mesti nunggu kawatnya habis ya 2,6 35 cm. Oke.
Jadi nggak perlu kamu nunggu habis kawatmu. Karena kalau nunggu habis, sedikit aja kamu dapat sambungan nanti kan. Nah jadi misalkan setengah kawat berhenti, sambung, seret ya. Karena nyambung root ini nanti lebih mudah daripada nyambung yang di capping ya. Jadi saran saya seperti itu, kalau mau cepat bisa rootnya perbanyak sambungan ya, perbanyak sambungan. Jadi misalkan setengah kawat kamu las berhenti kan, baru bersihkan sambung. Nah makin sering seperti itu makin dapat nanti feelingmu itu ya, makin dapat. Jadi oh begini caranya, oh saya kurang tusuk, terus mungkin sambungan saya kurang tipis ya. Nah pada saat nanti di sambungan, oke ini udah tipis ya, biasanya yang kita lakukan adalah kita tidak bisa langsung jalan ya. Ini selesai, kita nyalakan bukan dari atas ya, tapi dari bawah. Karena ini nanti pada saat selesai root kita bisa gerinda, jadi tidak apa-apa. Jadi misalkan ini udah root satu kawat, kemudian kita mau nyambung ya, nyalakan dari sini aja, nyalakan terus gitu, jalan. Nah sampai di ujung tadi yang tempat gerinda itu kamu dorong, tahan 2 detik ya. Contoh, oke sampai ujung, tahan dorong, 1, 2 baru jalan. Ya. Jadi jangan cuman lewat, ya percuma aja gerindamu itu tadi. Ya. Jadi saya ulangin, begitu jalan, ya sampai di ujung, tahan dorong, 1, 2 baru naik ke atas, terus. Oke? Nah, untuk ayunan seperti apa? Untuk ayunan, kalau yang sering kalian lihat di YouTube, gimana? Kalau di YouTube pernah lihat? Ya, di YouTube tuh naik turun, ya. Di YouTube tuh naik turun karena dia pakai elektroda 60-10, ya. 60-10 tuh memang buat pekerjaan seperti itu dia harus rapat, gapnya kecil kan, pasti kecil tuh kalau kalian lihat. Tapi ampernya besar, 80, ya, 90, ya. Karena dia butuh dorongan sama butuh api yang besar ya. Kalau kita enggak, karena kita gapnya itu 2,6 terus agak lebar dikit, berarti kita pakainya yang ayun ya. Ayun huruf U aja nggak apa-apa ya. Nah begini. Terus diperhatikan ciri-ciri tembusan yang bagus atau yang kita bisa lihat dari depan dia itu tembus atau enggak, itu ada ciri-cirinya. Apa namanya? Ada keyhole. Keyhole itu seperti apa? Keyhole itu kalau Indonesianya apa? Key itu apa? Kunci. Kalau hole? Lubang. Ya. Jadi bentuknya seperti lubang kunci. Ya, kayak rumah-rumah zaman dulu itu kan. Kalau sekarang udah nggak ada kayaknya. Ya kan? Jadi kalau dulu kita buka kunci kita bisa ngintip tuh. Ya, ada bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, jadi ciri-ciri tembusan yang bagus nanti kalau pada saat ngelas dari depan tuh bisa ngeliat namanya ini ada cowakan begini. Ya. Jadi setiap di ujung lasan itu ada namanya keyhole. Oke, dia temakan ya, kayak cowak gitu. Kalau enggak ngeliat itu, cuma ngelas aja terus ngelas gini, itu saya jamin tidak tembus. Oke, paham ya? Apa namanya? Keyhole. Namanya keyhole. Nah misalkan nanti pada saat di awal masih mencari gitu kan, pokoknya setengah kawat berhenti supaya bisa memastikan tembus atau tidak, kan masih belajar. Kalau udah nanti udah makin hari makin oke ya nggak usah berhenti sekawat, langsung aja di last full kan. Nah ini kan karena tadi mau ngeliat nih masih mencari feel-nya kan, tembus apa. Jadi plat ini nanti kan kalau dia sudah selesai di capping nanti kan potong lagi terus potong nanti sampai kira-kira 6 cm ya, sampai segini nanti baru kita potong lagi yang ini ya, atau nanti di dalam. Jadi nanti kita harus betul-betul di 3G karena nanti yang disertifikasikan yang di 3G. Jadi jangan nanti ngelasnya itu setengah-setengah ya, harus benar-benar bagus ya. Oke, tadi keyhole sudah. Nah. Sekarang apa lagi? Ampere. Ya, ampere. Oke, untuk root pakai aja di 65 sampai 70 atau 75 ya.
Untuk fill pasti di 100 ya. Untuk cap bisa dikurangin ya, 95 sampai 100. Nah untuk root, nah ini hati-hati juga. Root itu kita sesuai dengan kondisi atau keadaan plat kita. Ya. Misalkan nih pada saat ngerut, di sini kan masih lebar kan, masih lebar. Nah kita berhenti. Ternyata di sini dia nyempit. Nah caranya yang bisa lakukan adalah kita naikkan ampernya, ya. Bisa sampai 80, ya. Bisa 80, kemudian ayunannya dirubah, jangan lagi pakai ayunan yang tapi kita tusuk, ya kayak yang di YouTube itu, ya. Naik turun, ya. Jadi fungsinya naik itu apa? Buat keyhole-nya, bikin keyhole, ya. Naik bikin keyhole, turun kita isi lagi keyhole-nya, naik terus sampai atas. Jadi itu caranya. Jadi untuk ampere root ini itu situasional ya. Dilihat keadaan gap dari platnya. Jangan sampai nanti udah tahu di sini sempit, di ujung ini sempit. Masih digas. Itu kita nggak bisa ngeliat keyhole. Nah, itu bertanda tidak tembus. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa di gerinda. Tapi dengan di gerinda ini bisa berakibat apa? Bevelnya berubah, ya. Jadi kalau gerinda kita masukkan di sini, kita gerinda begini, itu bisa membuka root face-nya makin lebar, kemudian bevelnya itu makin lebar juga, ya, makin turun begini dia. Ya. Jadi caranya gimana? Waktu gerinda kita samakan dengan sudut bevelnya. Ya. Jangan gerinda begini ya. Kalau ini kau masukin putus naik turun, ya makin lebar itu gapnya. Yang lebar gapnya, terus bisa jadi nanti gapnya makin lebar, terus face-nya juga makin tebal, itu bisa jadi nggak tembus juga. Ya, jadi lebih baik itu tadi tuh, sebelum di ujung ini berhenti aja, misalkan di sini nih, kita berhenti, waktu ngerut kan berhenti. Nah, kita lihat dulu bagian ini, ya kita nilai sendiri, bisa nggak kita las, ya, dengan yang sama ampernya. Kalau nggak bisa, udah berarti dinaikin ampernya, kemudian untuk ayunannya dirubah ya, jadi naik turun. Jadi kita naik itu kita bikin lubang keyhole, turun kita isi lagi, naik bikin isi lagi. Jadi perlu latihan. Makanya nanti lama ini, yang 3G-nya lama ya, sampai nanti selesai. Karena tadi untuk tembusannya itu seperti itu. Nah kenapa sih ya belajar tembusan? Padahal kan kalau kita lihat di perusahaan tuh nggak ada tembusan. Nah ini modal buat nanti siapa tahu upgrading pipa, ya karena di pipa itu ada tembusan, ya di pipa itu ada tembusan. Siapa tahu di perusahaan nanti udah lihai kan, nah udah bisa tembusan ya masuk ke pipa lebih mudah, ya. Tinggal kita ingat-ingat aja gimana cara tembusan, ya. Oh ternyata ditusuk. Kalau kurang tusuk itu enggak mau ya. Jadi kalau misalkan ditusuk itu, elektrodamu ini pasti dia harus keluar atau rata dengan platnya. Kalau misalkan mainnya itu di sini, di bagian yang ini, nah itu nggak bakal tembus ya. Jadi mainnya harus di sini nih, ya. Supaya dia bisa nongol begini. Ya. Memang kalau dipikirkan susah, tapi kalau nanti udah dipraktekkan, nah kalian bisa tahu oh begini caranya ya. Oke, untuk root ada pertanyaan? Jelas sudah? Oke. Sudut apa? Elektroda ya. Sama seperti 3F ya, vertikal. Sudutnya usahakan tidak berubah ya. 70 sampai 80 derajat. Ini 90 kan ya? Nah, gini nih. Ya, jangan juga 45, nanti kesulitan ya. Jadi ini 90, turunkan dikit. Nah, oke. Kemudian dari bawah sampai atas harus ya, begini terus ya. Tidak ada nanti yang berubah begini. Hati-hati, nanti cairannya itu nggak bisa dikontrol. Ya. Jadi ingat prinsipnya ngelas itu adalah kalian yang ngontrol cairan, bukan cairan yang ngontrol kalian. Kalau misalkan kalian dikontrol cairan, udah berhenti aja ngelasnya, maksudnya stop aja, baru tarik nafas lagi, dicek lagi, nah baru dilas lagi ya. Biasanya nanti ciri-ciri
tembusannya itu nggak bagus, bisa juga kalian merasa kalian ngelas itu. Terus ini kok diam di tempat, nggak naik-naik rootnya, itu hati-hati. Biasanya apa? Di belakang begini, ya, jebol, makin numpuk di belakang tuh, ya. Makin numpuk, makin tidak naik, kamu nggak bisa naik nanti kan. Nah mending berhenti, ya. Berhenti, nanti baru dibaikin lagi, ya. Jadi kalau udah ada perasaan ngelas tembusan itu nggak naik-naik di sini misalkan, ini kok dari tadi di sini terus sih, gitu kan? Padahal udah digoyang-goyang nggak naik kan? Udah pasti tuh jebol tuh, di belakangnya begini, ya. Kayak orang hamil itu ya. Nah itu pasti dia tidak naik ya. Jadi kalian pakai feeling juga kalau ngelas itu. Ini lagi asik-asik ngelas ini kok nggak bisa naik-naik ya. Berarti tadi harus dicek belakangnya apakah dia jebol ya. Oke. Plat kita tebalnya berapa, ada yang tahu plat? Tebal plat? 10 ya? 10 apa? 10 mili atau 1 senti. Oke, nanti di sini untuk root itu udah pasti 1 kali ya. Kemudian kita bisa kasih yang namanya hot pass ya. Hot pass kali, kemudian pengisian atau fill-nya bisa 2 kali ya. Kemudian baru di capping. Nah, ini juga bagian yang ini adalah situasional. Kadang ada juga nanti yang hot pass sekali, fill sekali langsung capping ya. Jadi fill ini nggak mesti 2 kali ya, nggak mesti sekali, tergantung nanti ketebal apa yang ngelas ya, tergantung yang ngelas. Nah, idealnya fill itu adalah batasnya sampai 1 mili di bawah garis plat. Nah begini ya. Oke. Jadi pada saat pengisian itu jangan sampai nanti garis platnya ini kamu makan. Nah, atau cowok-cowok begini dia kan. Pada saat pengisian, usahakan hindari seperti ini. Kenapa? Karena bikin lambat nanti. Jadi pada saat ngisi usahakan tidak termakan garis plat. Ini nanti memudahkan kita buat capping, patokan kita buat capping. Tapi kalau ini udah tercowak-cowak, pasti kamu kerja 2 kali tuh. Kamu kasih lagi apa namanya garis gerinda, gitu kan. Nah usahakan nanti ngelasnya ada di dalam sini aja gitu kan. Nah sisain tuh platnya itu ya 1 atau 2 mili. Jadi itu nanti adalah tugasnya capping yang buat nutupin. Ya. Tahu nggak kenapa namanya capping? Karena bentuknya seperti topi petani itu loh. Ya. Cap ya. Tahu kan begini kan? Nah, topi petani yang apa dari rotan itu ya. Nah, cap asalnya itu tuh. Cap begini kan. Nah. Jadi ini nanti harus bener-bener kalau fill ini mau jelek tuh sebenarnya nggak masalah ya, tapi harus bagus juga karena nanti fill tuh menentukan buat capping. Nah kalau fillnya jelek itu cara bagusnya gampang kan, digerinda aja. Nah, digerinda terus nanti baru di capping. Ya. Oke, sekarang kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan untuk pengisian ya. Jadi sebenarnya ada 2 jenis pengisian ya. Tadi yang pertama adalah pengisiannya di bawah garis plat 1 sampai 2 mili. Oke. Di sini pengisiannya batasnya ya. Kelebihannya kalau seperti ini, itu hasil cappingmu itu bakal lebih bagus atau lebih rendah dia. Jadi kalau pengisiannya itu di bawah garis, nanti cappingnya tuh cenderung cantik tuh ya. Tingginya tidak terlalu tinggi ya, nggak nonjol. Nah begini dia. Jadi usahakan tinggi capping itu ya jangan sampai di atas 3 mili. Ya. Usahakan maksimal 3 mili lah. Nah tapi yang baru belajar nanti biasanya kesulitan. Ya kenapa kesulitan? Karena dengan begini itu fokusnya ada 2. Ya. Kalau ngelas capping terus fillnya di bawah garis plat itu fokus kalian akan ada 2. Yang pertama itu adalah fokus buat
ngisi yang tadi yang garis-garis itu ya. Kemudian yang kedua itu fokus supaya tidak terjadi undercut. Itu kelemahannya. Tapi kalau keuntungannya cappingnya bakal lebih cantik ya, karena tidak terlalu tinggi. Tapi kelemahannya fokusnya ada dua. Selain fokus ngisi ya, kita juga fokus buat tidak undercut. Oke, itu yang untuk yang feel-nya di bawah garis. Oke, sekarang kalau feel-nya Pak rata dengan garis, boleh silakan ya. Misalkan feel-nya di sini nih, rata dengan garis, oke. Nah, pasti ada juga kelebihan dan kekurangan. Kalau gini, kelebihannya apa? Kelebihannya kalian tidak ada lagi lebih mudah buat ngelasnya ya. Artinya gini, kita fokusnya hanya buat ngisi aja atau ngeping aja. Karena undercutnya tuh platnya udah rata kan. Jadi kita nggak usah mikirin undercut. Itu enaknya ya. Jarang terjadi undercut. Cuman tadi kekurangannya atau kelemahannya, kita kerjanya lebih lambat biasanya kalau begini. Kita tidak bisa menjamin lasan filmmu itu rata plat semua. Pasti nanti ada yang jendol, ada yang naik. Otomatis pasti di gerinda. Itu yang pertama kan. Butuh waktu lagi. Kemudian setelah di gerinda, pasti garisnya hilang tuh. Bener nggak? Hilang garis kiri kanan. Otomatis siapa lagi? Kasih gerinda, kasih garis. Iya kalau garisnya pas dengan ini. Ya. Kebanyakan pasti lebih. Ya. Pasti di sini garis gerindanya tuh. Kita nggak bisa ngontrol kan. Otomatis apa? Tadi lasannya makin lebar cappingnya. Nah, jadi itu. Jadi kalau bisa sih benar-benar dipelajarin yang pertama. Ya. Nah ini biasanya kita bisa lakukan kalau capping yang pertama tuh jelek, ya banyak cacat, kan disuruh gerinda kan, kamu ratakan, baru di garis, baru di las ulang. Nah seperti itu. Ya. Nanti dicari aja gimana yang bagusnya. Ya. Terus kelemahannya ini yang feel rata plat, itu ngelas cappingnya harus cepat. Kenapa? Kalau lambat pasti jendol atau menggunung. Ya, jadi harus cepat. Untuk yang feel-nya rata plat. Termasuk nanti pada saat capping disuruh repair itu kan rata tuh. Dia ngelasnya harus cepat buat cappingannya. Ya. Nah makanya lebih tricky yang di 3G ya daripada yang kemarin. Nah tapi yang 3F kemarin tuh modal sebenarnya buat ke 3G. Kenapa? Kalau cappingmu tadi yang di 3F itu udah nggak ada masalah, bisa kamu atur cairannya. Nanti begitu masuk ke cappingan di 3G itu juga enak, tidak ada masalah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Apa lagi nih? Tadi untuk masalah capping sudah ya. Misalkan nanti kalian ngelas ya, kemudian lasan rootnya nggak bagus, nggak apa, lanjut nanti sampai capping. Yang penting kamu nanti kita nggak kasih kamu misalkan root jelek Pak mau potong, jangan ya. Jadi harus sampai capping. Walaupun nanti rootmu yang nggak karuan itu ya nggak apa-apa. Karena nanti kamu pasti belajar buat cappingannya kan. Jadi jangan sampai nanti baru capping, baru root, kemudian rootnya nggak karuan, minta potong. Itu nggak bakal dipotong. Jadi harus sampai capping. Nah seperti itu. Biasanya untuk di root itu rata-rata lebih mudah pada di cappingan. Ya. Nanti kalian bisa praktekkan itu lebih mudah bikin tembusan daripada nanti ngeping biasanya. Ya. Sekali lagi cappingan harus diperhatikan. Ya. Nah misalkan kayak kemarin juga sama. Kalau nanti cappingannya itu di gerinda, kemudian kamu kasih garis kan ya, terus garisnya lebar, nah udah belajar pakai multipass seperti. Ya. Jadi bisa kayak yang kemarin, selain single pass bisa multipass. Tapi kalau yang masih pertama itu kan masih standar semua tuh, ini lebarnya itu harus pakai single aja, single pass. Nah siapa tahu nanti kamu gerinda terus ini garisnya kelebaran, jangan dipaksa buat single karena jelek nanti hasilnya. Pakai aja buat
multipass. Kalian modalmu juga belajar nanti buat di misalkan tes FCAW atau apa kan pasti dia dimintanya tuh multipass ya. Nah, cara multipass itu gimana ya? Biar enak. Jadi ini layar pertama kan ya. Udah jadi. Nah, kalau mau mulai yang kedua ini kamu gerinda dulu dikit nih. Yang bagian di ujung sini. Ya. Supaya nanti dia bisa nyatu tuh. Biasa bagus tuh ya. Jadi ini ada gunungnya kan, ada gunung begini kan. Ya kan, ini digerinda aja dikit nih bagian ini. Ya. Nanti startnya dari sini. Supaya apa? Supaya tidak ada paret. Biasa kalau kebanyakan kan ada paretnya tuh. Kemudian kalau sudah, misalkan tadi ini garis plat yang mau kita multipass ya. Nah, jangan maksakan mau cepat selesai. Misalkan ini kamu ayun pertama kecil. Ya. Yang ini baru kamu lebarin. Nah, tidak perlu ya. Jadi usahakan kalau misalkan lebarnya segini, yang kedua juga sama, ya. Yang ketiga juga sama. Jadi nanti ada tiga layar ya. Kelihatan dia begini 1, 2, sini 3 kan. Nah. Oke ya. Ada pertanyaan? Elektroda sudah, kemudian nanti ada yang belum 3F-nya? Siapa lagi? Oke. Ya nanti dilanjut dulu ya, yang belum 3F-nya silakan duluan dulu ya, masuk ke kabin. Nah yang belum silakan nanti, yang belum masuk kabin, yang sudah silakan diambil platnya buat dibersihkan ya. Kemudian di toolbox itu sudah ada gerinda kan ya? Masing-masing toolbox ada satu gerinda. Kemudian yang digantung ada nggak gerinda yang digantung? Nggak ada ya? Jadi gini, nanti saya kasih lagi satu gerinda buat di luar. Jadi gerinda yang di toolbox itu khusus dipakai buat di dalam. Karena apa? Karena nanti pada saat ngerut itu pasti butuh gerinda buat sambungan ya. Jadi nanti gerinda itu semuanya standby di dalam. Kalau misalkan nanti ada yang di luar mau repair, nanti gantian aja. Ya, jangan sampai nanti temannya mau lagi ngelas ngerut ya, tiba-tiba mau cari gerinda nggak ada. Ya. Jadi nanti dicek lagi masing-masing kabin itu ada satu gerinda, itu standby di dalam. Ya, dalam. Kemudian taruh gerinda jangan di atas mesin las. Ya. Nanti pada saat nyala kamu taruh masih berputar kan, kena mesin las tergores. Ya. Jadi harus taruh aja di mejanya, ya, taruh di mejanya. Terus nanti akan saya keluarkan mesin gerinda lagi buat standby di luar. Nah itu yang buat nanti ini, buat repair, buat ngeratakan. Ya. Jadi yang di kabin jangan diambil buat temanmu nanti ngelas tembusan. Ya, okay. Kemudian di dalamnya itu kan ada penjepitnya yang udah rusak. Ya, silakan di tag misalkan platmu itu di tag di penjepit. Ya, tapi harus ingat, ya, setelah itu pulang harus selalu dibersihkan tagnya. Saya nggak mau nanti terlanjur banyak di tag, jadi rusak kan, jadi banyak. Ya. Jadi kabin mana aja nanti saya lihat, pokoknya saya tidak mau lihat pas pulangan itu nanti saya cek ada bekas tag-tagan yang tidak dibersihkan. Ya. Artinya silakan kalian ngetek di situ. Tapi harus digerinda lagi, ya, dibersihkan. Termasuk juga di platnya, ya. Kan platnya pasti ada bekas tekan tuh nanti, nah, itu harus dibersihkan, ya, dibersihkan. Jadi kalau misalkan nanti mau dicek ke dalam, ya harus platnya bersih, ya. Termasuk nanti ada juga kita keluarkan wire brush ya, buat sebelum dicek kalian harus bersihkan dulu kepingannya, ya. Jadi kita bisa ngelihat mana undercutnya kurangnya di mana, ya. Apakah perlu di repair atau enggak ya. Paham ya? Paham. Oke itu aja, sekali lagi saya ingatkan gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Ya, kita masih panjang waktunya tapi kita harus maksimalkan. Jangan sampai nanti, ya saya harap di awal-awal ini ya kalian giat itu kan. Supaya di akhir bisa lebih santai. Jangan sampai kebalikan.
datang bersama kami. Unggul, cerdas, kompeten.